Halo Kuiperian, ketemu lagi dengan aku Anjar, tutor kimia kalian. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal HOTS prediksi UTBK SBMPTN 2020 untuk pelajaran kimia dengan topik sifat koligatif larutan. Kita langsung mulai ya dengan soal yang pertama. Dilarutkan suatu padatan campuran glukosa atau C6H12O6 dan urea atau CONH22 kali seberat 180 gram dalam 500 gram air. Larutan yang terbentuk mendidih pada suhu 101,872 derajat Celcius. Informasi terkait urea dan glukosa diketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, massa atom relatif penyusunnya adalah masing-masing diketahui pada soal. Dan yang kedua, harga tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Berapakah perbandingan massa urea dan glukosa pada campuran tersebut? Pertanyaannya, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, sekarang kita kumpulin dulu ya informasinya. Di sini diketahui bahwa padatan tersebut merupakan campuran antara glukosa dan urea. Berarti kita belum tahu tuh dalam 180 gram masing-masing massanya glukosa berapa, massanya urea berapa. Yang diketahui adalah ketika dia dilarutkan dalam 500 gram air, larutan tersebut mendidih pada suhu 101,872 derajat Celcius. Berarti di situ terjadi kenaikan titik didih yang merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Nah, makanya kita kumpulin dulu ya informasinya. Berarti di sini TB atau titik didih larutan sama dengan 101,872 derajat Celcius. Dari informasi harga TB ini kita bisa cari berapa harga delta TB atau berapa harga kenaikan titik didihnya. TB diketahui sama dengan harga TB0 ditambah delta TB. Harga TB diketahui ya sama dengan 101,872. Ini merupakan hasil penambahan antara TB0 yaitu titik didih air murni 100 derajat Celcius ditambah delta TB. Nah, berarti di sini harga delta TB-nya sama dengan selisih antara harga TB dengan TB0 yaitu 1,872 derajat Celcius. Nah, yang di sini kan yang ditanyakan berapa perbandingan massa urea dan glukosa. Itu kaitannya dengan molalitas atau konsentrasi larutannya. Untuk dapat harga molalitas itu bisa kita cari dari harga delta TB ini. Karena delta TB itu sama dengan harga KB dikalikan M. Harusnya dikalikan I, tapi karena glukosa dan urea ini merupakan non-elektrolit jadi nggak perlu kita kaliin sama harga I-nya. Di sini harga delta TB-nya kita udah tahu 1,872. Ini sama dengan harga KB atau tetapan kenaikan titik didih. Nah, itu kita ketahui dari pernyataan yang kedua. Di situ diketahui bahwa tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius per molal. Berarti di sini harga KB-nya 0,52 kali harga M atau molalitas. Harga molalitasnya bisa kita tentukan. Berarti harga molalitas ini sama dengan 1,872 dibagi 0,52 sama dengan 3,6 satuannya molal. Nah, dari sini harga molalitasnya sudah diketahui. Ini bisa kita hubungkan ke massa urea dan juga glukosa. Di situ diketahui bahwa padatannya seberat 180 gram. Tapi kita belum tahu massanya urea dan glukosa masing-masing berapa. Jadi kita anggap kayak gini. Misalkan massa ureanya itu sama dengan X gram di dalam campuran tersebut. Berarti massa glukosanya otomatis sama dengan massa sisanya atau 180 yang sudah dikurangi X. Sama dengan 180 minus X gram. Nah, kembali ke pengertian molalitas ya. Molalitas itu kan sama dengan jumlah mol terlarut dalam 1 kg pelarut. Persamaannya, molalitas ini sama dengan jumlah molnya berapa kali 1000 per P atau berat pelarut dalam satuan gram.
Nah, berarti yang kita butuhkan di sini adalah harga molnya. Sementara informasi yang kita punya baru masanya. Oleh karena itu, rumusnya harus kita jabarkan lagi. Berarti harga molalitas itu sama dengan, nah, di sini juga harus hati-hati ya, karena molnya itu sebenarnya ada dua nih. Kita ngomongin mol urea sama molnya glukosa. Jadi di sini harga molnya merupakan gabungan antara mol urea ditambah dengan mol glukosa, yang baru dikalikan dengan harga 1000 per P-nya atau berat pelarutnya. Di situ diketahui bahwa dia dilarutkan dalam 500 gram air. Berarti harga P-nya 500 ya. Nah, bisa langsung disederhanakan. Coret 1000 bagi 500, 2 ya. Nah, setelahnya baru kita substitusikan. Tadi harga molalitasnya diketahui sama dengan 3,6. Ini sama dengan harga mol urea ditambah mol glukosa. Informasi yang kita punya tadi baru berupa gram atau masanya. Untuk bisa diubah jadi mol, berarti kita pakai persamaan gram per mr. Berarti di sini mol ureanya sama dengan gram dari urea dibagi mr dari urea tambah gram atau massa dari glukosa per mr dari glukosa yang kita kalikan 2. Bisa disederhanain lagi nih. Ini sama-sama kita bagi 2 nih di masing-masing ruas. 3,6 bagi 2, 2-nya di sini coret. Berarti di sini 1,8 sama dengan gramnya urea, di sini kita anggap X ya. X per mr-nya urea. Mr urea itu bisa kita tentukan dari informasi yang kita dapat di pernyataan 1. Untuk penentuan mr ureanya ditulis di sini ya. Mr urea. Berarti itu kan sama dengan penjumlahan dari AR atom-atom penyusunnya. Di situ diketahui dia terdiri dari 1C, ARC 12, tambah O 16, tambah 2 kali NH2, N14, H masing-masing 1. Baru NH2 aja itu berarti sudah 16, 16 kali 2 lagi berarti 32. 12 tambah 16 berarti 28, 28 tambah 32 itu sama dengan 60. Nah, sekarang MR glukosa. MR glukosa, lihat rumus molekulnya glukosa ya, C6H12O6. C-nya satunya harganya 12, di situ ada 6C, berarti 12 kali 6 sama dengan 72, tambah 12H, berarti 12 kali 1, 12, tambah O6. Untuk satu atom oksigen 16, 16 kali 6 berarti 96. Kalau di total sama dengan 180. Nah, berarti harga MR urea dan glukosa sama-sama sudah diketahui berdasarkan pernyataan 1. Harga ini bisa langsung kita substitusikan ke perhitungan kita tadi. Di sini gram per MR untuk urea berarti sama dengan X gram per MR urea 60 ditambah gram untuk glukosa di sini 180 min X per 180. Nah, karena ini hitungan pecahan kita samakan penyebutnya dulu ya. Berarti di sini 1,8 sama dengan per 60 dan 180, KPK-nya 180 ya. Berarti di sini sama-sama per 180. 180 bagi 60, 3 dikalikan X berarti 3X ditambah 180 min X. Di sini 1,8 kita kali dengan 180. 1,8 kali 180 itu sama dengan 324. Ini sama dengan harga 3X plus 180 min X. Yang sama-sama X kita jumlahkan dulu. Di sini 3X min X berarti 2X ya. 2X plus 180. Nah, di sini harga 2X-nya berarti sama dengan 324 dikurangi 180. Berarti harga 2X sama dengan 144. Nah, harga X-nya berarti bisa kita tentukan dengan cara 144 dibagi 2. Berarti harga X sama dengan 72. Diketahui harga X tadi sama dengan 72 ya. Kembalikan ke sini. Berarti
massa urea di campuran tersebut sama dengan 72 gram. Nah, untuk massa glukosanya 180 kurang X sama dengan 180 kurangi 72. Ini berarti sama dengan 108. Nah, berarti di sini kita sudah tahu nih masing-masing massa urea dan glukosa berapa. Karena kita udah tahu massanya masing-masing berapa, perbandingannya juga bisa kita tentukan. Di sini diketahui bahwa massa urea banding glukosanya adalah 72 banding 108. Angka ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 36. 72 bagi 36 itu 2. 108 bagi 36 itu sama dengan 3. Berarti perbandingannya bisa kita tentukan berdasarkan pernyataan 1 dan 2 secara bersama-sama. Jadi kalau ditanya apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut, jawabannya adalah pernyataan 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Maka jawaban yang benar adalah E. Sekian penjelasan untuk soal ini, kita lanjut ya ke soal berikutnya.